Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran statistika. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai ukuran tendensi sentral atau kadang juga disebut sebagai ukuran pemusatan. Nah, apa itu ukuran tendensi sentral? Ukuran ini adalah suatu nilai data yang letaknya cenderung berada di tengah-tengah distribusi nilai data. Jenis-jenisnya antara lain adalah mean atau rata-rata, kemudian ada median, kemudian ada modus. Nah, kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu mean atau mean. Yang pertama ada ukuran sentral rata-rata aritmatik, atau kadang-kadang juga disebut rata-rata hitung. Nah, ukuran ini ada dua jenis. Yang pertama adalah untuk populasi, dan yang kedua adalah untuk sampel. Pada dasarnya operasi matematisnya sama, yaitu sigma X dibagi N. Hanya saja simbol penulisannya berbeda. Untuk populasi judulnya adalah V, kemudian untuk sampel judulnya adalah X bar. Kemudian untuk populasi N-nya disimbolkan dengan N besar, untuk sampel N-nya disimbolkan dengan N kecil. Ini sangat sederhana sekali, sangat mudah. Untuk operasinya, seandainya ada populasi datanya ada 5, 3, 4, 5, 8, 5, tinggal kita jumlah, kemudian dibagi jumlah N-nya 5. Kemudian yang kedua adalah rata-rata geometrik. Nah, rata-rata geometrik biasanya digunakan untuk data yang sifatnya persentase. Kemudian ada lagi rata-rata tertimbang atau weighted average, biasanya disebutnya di buku-buku teks asing. Rata-rata ini biasanya digunakan ketika jumlah frekuensi pada setiap datanya itu berbeda-beda. Kemudian yang terakhir ada rata-rata pertumbuhan. Ini digunakan untuk melihat perubahan atau persentase pertumbuhan dalam suatu periode waktu. Nanti akan saya tunjukkan beberapa contoh pengerjaannya di Excel. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama. Ini ada contoh data dari 10 tenaga penjual atau sales. Kalau kalian kadang biasa menyebutnya SPG. Nah, atau mungkin ini kalau mau kita permudah konteksnya adalah nilai sebuah mata kuliah. Ada 10 mahasiswa, masing-masing mendapatkan nilai 78, 56, 70, 94, dan sebagainya. Kemudian berapa nilai rata-rata kelasnya, kita tinggal jumlahkan, kemudian dibagi N, atau total sampelnya adalah 10. Itulah yang disebut rata-rata aritmatik atau rata-rata hitung. Sangat mudah sekali. Kemudian yang kedua ada contoh rata-rata tertimbang. Nah, ini mungkin akan kita coba kerjakan di Excel. Intinya adalah begini. Soal ini menjelaskan mengenai ada 3 kelompok karyawan, masing-masing gaji atau upah perharinya adalah 40, 50, dan 30 ribu. Kemudian masing-masing kelompok atau bagian tadi jumlah karyawannya beda-beda. Ada yang 5, 10, dan 2. Nah, kita coba selesaikan ini di Excel dengan cara kita memindahkan saja, yang paling gampang ya. Kita pindahkan tadi pemotongan. Oke, kita pindahkan datanya. Oke, kita ketik ulang saja. Nah, jadi ada 3 jenis, ada 3 bagian. Ini bagian, kemudian di sini kita ditulis upah, kemudian di sini jumlah karyawan.
kita kembali ke sini. Tadi upahnya adalah masing-masing pemotongan 40, 50, dan 30. 40, penyablonan 50, dan 30.000. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan rata-rata aritmatik, ketika ditanya berapa rata-rata upahnya, maka harusnya kita dengan mudah menjawabnya sama dengan average dari ketiga ini, kan? Dijumlah, kemudian dibagi 3, 40.000 hasilnya. Tapi pada konteks ini frekuensinya beda. Bagian pemotongan jumlah karyawannya adalah 5, bagian penyablonan jumlah karyawan adalah 10, kemudian bagian pengeringan jumlah karyawannya adalah 2. Kita tidak bisa menggunakan pendekatan rata-rata hitung. Maka yang harus kita lakukan adalah membuat weighted average-nya. Di sini yang kita lakukan adalah ini X kita kali dengan weight atau bobotnya. Oke, nah kita kalikan sama dengan kita mendapatkan weighted average-nya, kemudian nah ini dia weighted average-nya kita sudah dapat. Kemudian kalau tadi kalian lihat rumusnya adalah dibagi dengan sigma weighted-nya atau bobotnya. Maka ini kita total, dan hasilnya adalah dengan maka kalian bisa lihat rata-ratanya adalah 44.706 dibanding tadi kalau kita menggunakan rata-rata hitung adalah 40.000. Maka ini yang lebih appropriate, lebih pas untuk digunakan ketika frekuensinya berbeda pada distribusi data. Oke, data rata-rata tertimbang sudah, kita masuk ke rata-rata geometrik. Jadi ceritanya ada perusahaan otomotif memasarkan di 4 wilayah pemasaran. Kemudian ini adalah laporannya. Wilayah 1 memiliki kenaikan penjualan 10%, 6, 8, 4, seterusnya begitu. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan rata-rata kenaikan penjualan di 4 wilayah tersebut. Rata-rata kenaikan penjualan. Logika berpikirnya hampir sama seperti rata-rata aritmatik. Kita tinggal jumlahkan, kemudian dibagi 4. Tapi datanya adalah data yang persentase. Ketika tadi saya jelaskan di awal, data persentase itu lebih pas ketika kita hitung menggunakan rata-rata geometrik. Maka kita coba ambil tadi rumusnya, kita pindahkan ke Excel. Kita taruh di sini. Nah, ini dia. Rata-rata geometrik adalah N dikali akar X1 kali X2 sampai dengan Xn. Atau nanti ini sampai dengan X4 kan, karena ada 4 sampel atau 4 sampel atau populasi. Kemudian ini sebenarnya bisa kita sederhanakan menjadi X1 kali X2 sampai dengan Xn, kemudian pangkat 1 per N. Atau kalau kita coba hitung di sini ya, sama dengan 10% dikali 6 dikali 8 dikali 4. Ini kita kasih kurung dulu di sini. Kemudian dipangkatkan 1 per N. 1 dibagi N. N-nya adalah 4. Jadi 1 per 4. 1 per 4 itu kalau didesimalkan menjadi 0,25 kan ya, 1/4, 0,25. Tidak, kita enter, maka hasilnya adalah 0,06 atau 6% kalau kita ubah menjadi persentase lagi. Maka kita sudah bisa menjawab kasus yang tadi. Kasus ini
berapa rata-rata kenaikan penjualan di 4 wilayah ini adalah 6,6% sekian. Berbeda sedikit dengan rata-rata aritmatik tentunya perhitungannya kalau kalian coba. Kemudian kita masuk ke kasus yang selanjutnya. Ini masih sama seperti rata-rata geometri. Hanya saja di sini belum ada persentasenya. Pertanyaannya adalah ada 6 data dari 2005 sampai 2010 PDB. Kemudian tentukan pertumbuhan rata-ratanya. Sama seperti ini, hanya saja ini belum ada persentasenya. Nah, kita coba pindahkan ini ke Excel lagi, kita coba selesaikan di sana. Nah, yang penting kita di sini hitung pertumbuhannya berapa. Pertumbuhannya adalah di sini tentu tidak ada karena tahun dasarnya 2005. Maafkan jika ada suara yang mengganggu kalian di tengah-tengah video ini, abaikan saja. Oke. Nah, pertumbuhan tahun 2006 itu harus kita bandingkan dengan tahun dasarnya. Ini adalah tahun dasar, 2005 ini sebagai tahun dasar. Tadi di soal juga disebutkan. Kemudian caranya adalah bagaimana pertumbuhannya, dengan cara sederhana sekali. Dan PDB tahun 2006 kita kurangkan dengan PDB tahun 2005, kemudian kita bagi PDB tahun 2005. Tapi ini harus kita kasih kurang dulu di sini. Nah, kemudian kita enter. Pertumbuhannya adalah 6,2%. Selanjutnya tinggal kita copy ke samping, tapi sebelumnya kita berikan dolar dulu supaya dia tidak geser. Atau kalau kalian mau hitung manual juga bisa. Nah, ini kita geser ke sana. Dapat angka, maaf saya keliru. Ini harusnya diganti dengan, ini nggak usah dikasih dolar. Saya kasih dolar. Saya geser, mudah-mudahan benar. Oke, D2, oke benar. Jadi untuk tahun 2006 itu dibandingkan dengan 2005 karena terjadi peningkatan. 2007 dibandingkan dengan 2006 terjadi peningkatannya, dan begitu seterusnya. Ini ya, E2 dikurang D2 dibagi D2. Kita mendapatkan persentase 0,066%, 5%, 7,44%. Kita sudah dapat persentasenya atau peningkatannya, maka kita tinggal lakukan seperti yang sama di sini. Ini dia. Dikalikan ini ya, ini saya taruh di sini sama dengan, kita buka kurung dulu, ini dikali ini, kemudian ini kurung, kemudian kita pangkatkan dengan 1/n. N-nya ada berapa? N-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Pertumbuhannya kita itu kan hanya 5. Ini kan tidak ada pertumbuhan di sini. Jadi kita pangkatkan 1/5. 1/5. Kita kalau ingin membuktikan, Pak bisa nggak menggunakan desimal saja? Maaf, menggunakan pecahan saja bisa. Tapi kita harus buka kurung dulu di sini. 1/5. Karena kalau tidak dia dipangkatkan 1 kemudian dibagi 5. Oke, kemudian kita enter. Nah, rata-ratanya adalah 0,055 atau 5,5%. Ini kalau dibulatkan sampai dengan 5,6. Begitu mengenai rata-rata geometrik untuk jenis yang lainnya atau variasi kasusnya. Kemudian kita ada kasus selanjutnya, inilah rata-rata pertumbuhan. Nah, ini contoh perekonomian memiliki data PDB dasar konstan 2005 sebagai berikut. Tahun 2005
PDB-nya 258 triliun, tahun 2010 340 triliun. Tentukan pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun selama periode 2005 sampai dengan 2010. Bagaimana menghitungnya? Kita coba cek tadi ke sini. Rata-rata pertumbuhan. Ini dia rumusnya. N dikali akar XN dibagi XO minus 1. Atau ini bisa kita sederhanakan menjadi XN dibagi XO pangkat 1 per N minus 1. Sama seperti tadi, rata-rata geometri. Oke, kita coba selesaikan. Ini kita tidak usah. Ini kita ambil data ini. PDB 2005, 2010. Oke. PDB 2005, 2010. Maaf, ini PDB-nya di sini. Ada tahunnya. PDB-nya 258 340 triliun, 258 dan 340. Oke, nah ini dia. Tidak usah kita masukkan triliunnya, kita sederhanakan menjadi seperti ini. Caranya seperti apa? Tadi adalah XN dibagi dengan XO, atau data pada periode yang sekarang, kemudian dibagi data periode yang lalu, kemudian dipangkatkan 1 per N minus 1. Kita hitung di bawah sini, sama dengan 340 dibagi, ini saya tuang dulu, 340 dibagi 258, kemudian kita pangkatkan 1 per 2, karena bukan per 2, N-nya berapa? Nah, N-nya adalah N-nya adalah dari tahun 2005 sampai ke tahun 2010, itu jaraknya berapa tahun? Kita hitung seperti biasa, dari 1 ke 2 itu kan 1 tahun. Misalkan dari 2005 ke 2006 itu kan 1 tahun. Maka 2005 ke 2010 itu adalah 6, 7, 8, 9, 10 adalah 5 tahun. Maka N-nya adalah 5. Ini kita ini kita beri ada seperti ini, kemudian kita minuskan 1, maka di situ kalian bisa lihat jawabannya adalah 0,5674899 atau 5,6% jawabannya. Nah, ini dia, tentukan pertumbuhan ekonomi rata-rata. Jadi artinya apa? Artinya dari 258 sampai 340 triliun itu kan sudah meningkat puluhan persen. Tapi selama 5 tahun. Nah, pertanyaannya 1 tahunnya berapa? Atau per tahunnya berapa? Jawabannya adalah 0,056 atau 5,6%. Oke. Itu dia mengenai rata-rata atau mean, ukuran tendensi sentral. Kemudian kita masuk ke jenis ukuran tendensi sentral selanjutnya, yaitu adalah median dan modus. Ini cenderung lebih mudah dipahami. Median itu adalah nilai tengah. Operasi matematisnya atau fungsi matematisnya adalah N plus 1 dibagi 2. Contoh paling mudahnya adalah seperti ini. Ada 9 data, 56, 70, 94, 48, 82, sampai dengan 50. Kemudian bagaimana cara mencari nilai tengahnya? Kita urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian dulu waktu SMA saya menghitungnya begini. Saya hitung dari kiri 1, 2, 3, 4. Kemudian saya hitung dari kanan 1, 2, 3, 4. Karena ini kan ganjil 9, maka ambil 4, 4. Di tengah-tengah, maka nilai tengahnya adalah 70.
Rumus matematisnya adalah N plus 1 dibagi 2. 9 ditambah 1 dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Artinya dia ada di nomor urut kelima, atau nilai tengahnya adalah 70. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau seandainya datanya tidak ganjil, jumlah datanya adalah genap. Kalau jumlah datanya genap, sebenarnya sama saja. Kita urutkan dulu, kemudian N plus 1 minus dibagi 2. N-nya adalah 10, tambah 1, 11 dibagi 2, atau sama dengan 5,5. 5,5 itu berada di mana? Di sini, di antara 5 dan 6. Maka nilai tengahnya adalah data di nomor urut kelima ditambah dengan data di nomor urut ke-6, kemudian dibagi 2. 70 tambah 72 dibagi 2 sama dengan 71. Walaupun di sini tidak ada, tapi nilai tengahnya adalah di sini. Tidak ada datanya, tidak ada data yang exactly 71. Tapi nilai tengahnya adalah 71. Kemudian untuk modus itu adalah data yang paling sering muncul di dalam sebuah distribusi. Yang paling sering muncul kita hitung aja, yang paling sering kita lihat dengan mata telanjang sudah bisa kelihatan. Yang paling sering muncul adalah 70, muncul sebanyak 2 kali. Nah, itu dia mengenai ukuran tendensi sentral. Kemudian ini bisa kita hitung menggunakan Excel sebenarnya dengan 1 kali proses. Coba saya tunjukkan, kita menggunakan data ini. Bisa nggak saya copy? Ini bisa ya, ini data ini, copy sini. Nah, data ini bisa kita hitung mean, median, dan sebagainya tadi. Caranya adalah begini. Kita masuk ke data, kemudian cari data analisis di sini. Kalau seandainya di Excel kalian belum ada, itu biasanya ada di bagian file, kemudian ke bawah ada option, kemudian kalian ke add-ins. Nah, di sini ada pilihan active application dan inactive. Kalau di sini kalau analisis toolpack-nya masih belum aktif, dia masih ada di bawah sini, kalian klik kemudian OK, atau kalian add. Intinya dipindahkan ke bagian atas agar dia aktif. Punya saya sudah aktif, maka ini sudah muncul, saya bisa melakukan data analisis. Yang paling mudah apa kita lakukan adalah kita lakukan descriptive statistik. Nah, ini dia. Saya klik OK, kemudian dia meminta input range yang mana. Input range-nya saya masukkan yang ini. Kemudian output range-nya saya pengen taruh di sini misalnya. Saya minta summary statistik, kemudian OK. Nah, sudah dapat hasilnya. Mean-nya adalah 70, kemudian mediannya adalah 71, sama ya seperti yang tadi, 10, kemudian modusnya adalah 70, kemudian standar deviasi, ada deviasi rata-rata, ada varians, dan sebagainya. Ini adalah ukuran variabilitas. Kurtosis, skewness, range, ini ada ukuran variabilitas. Mungkin sedikit akan saya tunjukkan bagaimana cara menghitung deviasi rata-rataan, itu juga penting. Deviasi rata-rata, ini mungkin saya pindah ke sini ya. Pindah ke sini. Nah, deviasi rata-rata itu adalah selisih antara nilai aktual dengan nilai rata-ratanya. Saya contohkan begini. Ini kan data ada 10, kemudian kita hitung rata-ratanya, atau di sini saya tulis mean-nya, maka average-nya adalah ini dia, average-nya adalah 70, rata-ratanya adalah 70. Kemudian masing-masing. Nah, yang namanya deviasi itu adalah penyimpangan. Penyimpangan data ini, data sebuah observasi terhadap nilai rata-ratanya. Maka, supaya sama, saya bikin 11. Maka deviasinya adalah sama dengan 78 dikurang 70. Nah, ini bedanya deviasi rata-rata dan standar deviasi. Kalau standar deviasi itu tidak
mengasumsikan absolut. Artinya ini seperti ini contohnya. Ini 56 selisih dengan 70 kan adalah, kalau saya lakukan perhitungan matematis biasa, sama dengan 56 minus 70 sama dengan minus 4, sama dikurang 70 sama dengan minus 14. Itu kan minus. Nah, dalam deviasi rata-rata minusnya kita hilangkan nanti. Kalau pada standar deviasi itu tidak mengasumsikan absolut, minusnya tetap dinilai sebagai angka minus. Maka kita menghitung yang sederhana dulu, deviasi rata-rata, supaya mudah. Saya selalu mengurangkan dari yang kecil, dari yang besar ke yang besar, yang kecil, sama dengan 70 dikurang 56 sama dengan 70 dikurang 70. Ini tidak ada deviasinya, sama dengan 94 dikurang sama dengan 70 dikurang 8 sama dengan dikurang 70. Dengan 70 dikurang 70. Jadi harusnya bisa saya copy ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, saya sudah dapat deviasi masing-masing observasi, masing-masing data. Maka tinggal saya buat rata-ratanya di sini. Ini adalah deviasinya. Deviasi rata-ratanya adalah sama dengan, ya sudah, saya average atau saya hitung rata-ratanya. Sini. Nah, deviasi rata-ratanya adalah 11,2. Kalau untuk menghitung standar deviasi seperti yang di sini, ini 14,78, itu absolutnya minusnya kita tetap masukkan, atau kita menghilangkan absolut, tidak mengasumsikan itu, kemudian dikalikan 2, standar deviasi kuadrat, dikuadratkan, maksud saya dikuadratkan, itu menjadi varians, kemudian ditotal, kemudian dibagi dengan rata-ratanya. Nah, itulah untuk menghitung standar deviasi. Begitu dulu untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silahkan sampaikan di kolom komen. Makasih semuanya.